Siapa mau rencana main ke sana, cuman belum sempat, Pak. Oke. Oke, udah 18 orang. Kita mulai materi hari ini. Jadi materi hari ini terkait dengan programming language dan tools yang dipakai untuk masing-masing programming language-nya. Materi kali ini, hari ini, saya sajikan dalam bahasa Inggris. Sekali-sekali udah pakai bahasa Inggris kan. Sekalian buat latihan supaya terbiasa pakai bahasa Inggris. Jadi beberapa objektif yang akan kita coba capai untuk mata kuliah, bukan mata kuliah, pertemuan hari ini dan minggu depan adalah kita mengerti sedikit mengenai apa itu programming language dan tools alat bantu apa aja yang bisa dipakai untuk menggunakan bahasa pemrograman. Nah, agendanya beberapa topik yang harus kita ketahui. Yang pertama mengenai paradigma dari bahasa pemrograman, terus tipe dari bahasa pemrograman itu seperti apa, programming web itu seperti apa, cara kerjanya bagaimana, dan apa saja bahasa pemrograman yang ada di market, beserta modul-modul yang bisa dipakai atau bisa ditemui untuk web programming. Kita fokusnya sekarang kan yang lagi ngetren memang web programming dan mobile programming sih sebetulnya. Jadi arahnya bobotnya kita lebih nantinya selain semester ini, semester-semester lanjutan juga akan menemui banyak pelajaran-pelajaran terkait dengan programming dan fokusnya untuk saat ini kebanyakan ke arah web programming. Nah, beberapa bahasa pemrograman yang kita akan cover hari ini itu ada HTML, CSS di slide sebelah di bagian kanan di slide ini, JavaScript, PHP, ASP.NET. Siapa yang udah pernah coba ini semua? Kayaknya sih banyak yang pasti udah pernah kenal, yang tahu HTML, CSS, JavaScript, ada yang pernah pakai? Pernah, Pak. Pakai apa? Baru belajar aja sih, Pak. HTML, CSS, PHP, plus waktu itu pernah sih Python, tapi ya karena memang belum mengerti basic apa sih alur program sama logikanya, jadi berhenti di tengah jalan. Oke. Pernah pakai Python juga ya, hebat loh. Bagi pemula udah langsung nyoba Python. Tapi Ya, untuk bukunya, Pak. oh ada bukunya, oke, pakai buku. Yang lain ada yang pernah pakai? Ada pernah belajar? Pernah, Pak. Putri pakai apa? Aku baru belajar di project gitu sih, Pak. Emang masih pemula banget. Aku pakai HTML, terus PHP. PHP ya, beneran PHP, bahasa pemrograman ya, bukan PHP yang lain ya. Cek. Oke, Abdurrahman, kamu pernah belajar apa? HTML, CSS, JavaScript, PHP, sama Java, Pak. Wah, Java pernah dipelajarin juga. Canggih loh berarti ini si Abdurrahman. Oke. Masih belajar, Pak. Masih tahap belajar. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi pertama yang akan kita pelajari terlebih dahulu mengenai paradigma sebuah bahasa pemrograman. Jadi sebetulnya paradigmanya bahasa pemrograman itu adalah sebuah bahasa yang dia bentuknya sebuah sintaks, di mana sinteks atau bahasa ini digunakan untuk membuat sesuatu dan digunakan untuk menyelesaikan sebuah
permasalahan tertentu. Gitu. Jadi asal muasalnya bahasa pemrograman itu tujuannya dibuat seperti itu. Jadi kita melihat sebuah komputer, terus setelah itu kita punya dalam sehari-hari kita kan kita berkomunikasi itu menggunakan bahasa ya. Kita berbicara itu menggunakan bahasa tertentu. Nah, bahasa pemrograman itu sebetulnya juga tujuannya untuk mengkomunikasi, entah komunikasinya itu tujuannya menyajikan sesuatu atau menyelesaikan perhitungan atau ya apapun itu. Intinya kita punya suatu permasalahan dan kita pengen menyelesaikannya. Cara menyelesaikannya adalah menggunakan bahasa perintah. Perintah yang kita berikan ke komputer. Nah, kenapa banyak sekali bahasa pemrograman itu sebetulnya tidak lepas dari masing-masing orang, masing-masing negara lah gampangannya kan. Kita punya style masing-masing pada saat kita berbicara. Kita punya analogi ya ini. Kita punya mother language. Jadi lidah kita terbiasa dengan bahasa ibu. Gitu. Masing-masing negara punya bahasa ibu yang berbeda-beda. Sehingga ini juga yang menjadi kenapa sebuah bahasa pemrograman itu di komputer itu ada banyak dan bervariasi sekali. Gitu. Nah, variasi dari bahasa pemrograman itu juga menghasilkan sesuatu yang berbeda antara satu bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman yang lain. Jadi kayak bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Meskipun punya kesan bahwa bahasanya mirip, cara penyampaiannya untuk tujuan yang sama, tetapi hasilnya bisa berbeda. Banding analoginya, contoh orang Jawa, pada saat dia ngomong emosinya flat, flat, bandingkan dengan, ini bukan ngomongin rasis dan lain sebagainya, ini konteksnya analogi bahwa impact dari sebuah bahasa di daerah tertentu dengan bahasa di daerah yang lain itu berbeda. Bandingkan dengan orang Batak, yang orang Batak atau Medan, yang dia sehari-hari itu berbicara selalu dengan nada tinggi, meskipun secara emosi bukan dia selalu emosi ya, enggak, tetapi karena secara culture, secara bahasa ibu, dari lahir dia udah terbiasa dengan culture bahasa yang nadanya tinggi. Dan orang Jawa seperti itu juga. Dari lahir disuruh belajar mengucapkan sesuatu dengan cara yang sopan, yang tidak pakai tenaga atau urat pada saat ngomong. Nah, di sini sebetulnya analogi jadi antara bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman yang satu itu punya style yang berbeda, punya variasi result yang berbeda, dan ya mereka meskipun mereka punya objektif atau tujuan yang sama, yaitu memberikan sebuah perintah kepada komputer untuk menghasilkan sesuatu. Ini paradigmanya. Nah, di programming sendiri kita harus kebanyakan kalau pemula atau orang yang baru belajar gitu kan melihatnya bahwa wah belajar bahasa pemrograman yang ini sulit, belajar pemrograman yang ini lebih mudah dan lain sebagainya. Itu yang paradigma yang sering muncul. Padahal sebetulnya kalau kita mempelajari bahasa pemrograman tertentu dan kita fokus, kita mengenali alur dari bahasa tersebut, maka kita akan mudah dan kita akan menganggap bahasa pemrograman yang lain yang belum kita pelajari itu susah. Sama dengan kita terbiasa dengan bahasa Indonesia. Kalau nggak terbiasa pakai bahasa Inggris, pada saat kita ngomong gagu juga sih. Gitu. Tapi pada saat kita mau mengaplikasikan bahasa Inggris, kita ngomong sehari-hari bahasa Inggris dengan ya, banyak latihan dan lain sebagainya, lama-kelamaan kita akan lebih enjoy. Kita enjoy menggunakan bahasa Inggris. Sama dengan bahasa pemrograman seperti itu.
Jadi pada saat kita menggunakan bahasa pemrograman dan kita mau mempelajari bahasa pemrograman tertentu, kesampingkan bahwa ada kondisi tertentu yang membuat bahasa pemrograman A itu lebih mudah daripada B dan sebaliknya. Jadi sebetulnya tidak ada bahasa pemrograman yang lebih susah atau lebih mudah. Nah, dari sisi struktur atau paradigma programming language itu ada 3 tipe. Yang pertama itu ada imperatif atau algoritmik, dan yang kedua itu ada tipe deklaratif, dan yang ketiga ada object oriented programming. Nah, di bawahnya ini juga disebutkan contoh-contoh bahasa pemrograman yang masuk kelompok algoritmik. Nanti algoritmik itu seperti apa ada nanti deskripsinya di slide selanjutnya. Dari sisi deklaratif programming sendiri itu dipecah menjadi 2. Ada yang fungsional dan ada yang logical programming. Di object oriented sendiri juga ada bahasa pemrograman yang berbeda. Nah, kebanyakan yang di sini gitu. Kayak tadi kan kita nyebutin ada HTML, CSS dan lain sebagainya. Kenapa nggak ada di sini, Pak? Karena kebanyakan bahasa pemrograman yang masuk di area imperatif, deklaratif itu mostly itu low level programming. Sedangkan di bahasanya bahasa programming yang tingkat rendah yang digunakan untuk bahasa mesin. Jadi kalau algoritmik itu sintak-sintaknya itu lebih banyak perintah-perintah yang mudah dikenali oleh mesin tetapi susah dikenali oleh manusia. Karena sintaksnya itu memang dibuat sedemikian rupa untuk mudah diterjemahkan dalam bentuk digital 1 dan 0. Sedangkan object oriented ini sudah lebih tinggi kelasnya dari sisi bahasa pemrograman. Makanya di sini ada C++, ada Java, ada Python. Nah, ini bahasa-bahasanya sudah lebih sintaksnya lebih mudah dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang low level programming. Nah, imperatif programming seperti apa? Jadi kalau untuk imperatif programming seperti saya sebutin tadi, sintaksnya itu sintaks low level programming dan dia sangat eksplisit untuk digunakan atau dikenali oleh mesin. Jadi ini sintaks-sintaks yang digunakan untuk computation. Jadi computation itu bahasa mesin kurang lebih ya, bahasa mesin untuk mengenali perintah gitu. Nah, ini sifatnya dan bahasa computation itu lebih global ya. Jadi pada saat kita ngomongin bagian terkecil dari sebuah komputer ada komponen seperti IC, motherboard itu besar, prosesor itu besar. Lebih kecil lagi ya, dia ada kapasitor, dia itu ada chipset, di dalamnya ada IC. IC itu seperti apa ya? IC itu kepanjangannya saya lupa. Ya seperti memori kecil di mana dia itu hanya mengenali perintah atau input dan output-nya itu sifatnya hanya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Dan deretan 1, 0 yang berbeda itu menghasilkan output yang berbeda pada saat dia di-input ke IC-nya. Nah, oleh karena itu, bahasa pemrograman yang imperatif itu sintaksnya itu global. Dan dia dikenali oleh semua komponen mesin. Jadi kalau kita mau pakai C, bahasa C gitu ya, dipakai untuk satu komputer dan merek ABCD, prosesornya ABCD gitu ya. Terus kita ambil bahasa pemrograman itu, setelah itu kita taruh di komputer yang lain,
tipe prosesornya beda, ininya beda, dan lain sebagainya beda, dia tetap bisa dikenalin. Dari sisi bahasa, dia bahasa mesin. Mesin itu hanya mengenal 1 dan 0. Jadi pada saat kita pakai bahasa C, COBOL, dan lain sebagainya, itu pasti akan bisa di-running di semua tipe mesin. Karena sintaks-sintaks yang dipakai oleh bahasa C dan bahasa pemrograman lainnya di low level programming itu sintaksnya global sifatnya, dikenali oleh satu dengan yang lain. Nah, ini bentuk perintah yang ada di low level programming. Jadi pada saat dia kayak di sini ada include, berarti dia harus mengikutkan function ini, ada kurung bukanya, di sini ada int itu integer. Ini integernya apa yang harus dikenalin, ada A, B, sum, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada ketemu integer A, B, sum, jalankan di bawahnya. Di bawahnya ada perintah scanning, dan di bawahnya ada perintah lagi print. Ini semua mesin pasti mengenali perintah ini. Gitu. Ini bahasa mesin, bukan bahasa manusia gitu ya. Meskipun kayak scan itu terjemahan dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Scanning, print, dan lain sebagainya. Tapi ini bahasa yang sudah familiar dan mudah dikenali oleh mesin. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum, Pak. Belum. Dan untuk apa namanya, bahasa pemrograman yang imperatif, dia itu cara membaca programmingnya atau code-nya itu satu persatu dari atas ke bawah. Pada saat dia nemuin sesuatu masalah di line keberapa, dia akan stop. Dia nggak akan melanjutkan. Gitu. Meskipun ada perintah dia, let's say dia baca di line 10. Dari line 10 dia suruh baca line nomor 100. Dia tidak akan langsung jump ke line 100, tapi dia akan menyelesaikan dulu semua line. Let's say totalnya ada 150 gitu ya. Dia akan lanjutkan dulu dari 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia jalan terus sampai ketemu 150, baru dia ngerunning ulang. Dan dia modelnya looping kalau untuk bahasa pemrograman seperti ini. Nanti detailnya pasti ada prakteknya pun juga ada di mata kuliah programming ya, bagi yang minat. Nah, ini yang kedua adalah declarative programming. Nah, kalau declarative programming itu fokus dari bahasa pemrogramannya, cara bacanya berbeda dengan yang low level programming tadi. Kalau low level yang imperatif tadi, dia itu cara membacanya step by step. Kalau di declarative programming, dia hanya fokus kepada output dari sintaks yang muncul. Oke, ini ada pertanyaan dari Nanda. Pak mau nanya untuk materi yang malam ini Bapak sampaikan memang sengaja pakai bahasa Inggris. Ya betul, sengaja saya bikin dalam bahasa Inggris. Karena saya pengen kalian juga mau belajar bahasa Inggris. Mau nggak mau sebagai orang yang terjun di dunia IT, tidak semua resource itu bisa kita dapetin dalam bentuk bahasa Indonesia. Dan kalian harus membiasakan diri untuk mau membaca resource yang dalam bentuk bahasa lain di luar bahasa Indonesia. Malah kalau kalian ketemu saya di semester 3 gitu ya, semester 3 kayak sebelumnya, tahun ajaran sebelumnya, semester 3 itu full saya nyajikan mata kuliah saya dalam bahasa Inggris. Jadi ini karena kalian masih semester 1, pengenalan aja di sesi terakhir gitu kan, mendekati terakhir lah, materinya dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, lanjut. Jadi kalau untuk declarative programming, kita fokus dari bahasa pemrograman ini adalah kepada hasil yang diperoleh dari sintaks yang kita
buat gitu. Jadi contohnya kayak di sini ini ada sinteks gitu ya. Small nums sama dengan X bla bla bla. Ini matematik lah. Jadi fokus dari declarative programming adalah dia fokusnya adalah mengkalkulasi formula yang ada di dalam sintaks itu, dan dia fokusnya terhadap outputnya atau hasil dari formula dari sintaksnya. Jadi pada saat bahasa pemrograman yang bentuknya deklaratif gitu ya, dia itu targetnya adalah untuk memperoleh output ini, small nums ini contohnya ya. Nah, ini akan di-run oleh sistem. Setelah itu dia akan menghasilkan sebuah nilai tertentu. Nah, nilai ini nanti yang akan menentukan reaksi apa yang harus diberikan oleh komputer. Gitu. Jadi fokusnya untuk declarative programming sekali lagi dia bukan step by step-nya, tetapi output yang dihasilkan dari sinteks programmingnya sendiri. Ini memang ribet, tapi saya ini cuman sekilas saja apa yang membedakan antara masing-masing tipe pemrograman itu tadi. Saya nggak akan keluarin materi yang ribet ini, termasuk sintaksnya di ujian. Mungkin nantinya pun kalau saya keluarkan di UAS ada bagian-bagian yang ya bagaimana cara kerja PHP, nah mungkin kayak gitu saya keluarkan. Tapi kalau untuk ini definisinya kayaknya enggak, saya nggak akan keluarkan. Jadi jangan khawatir mengenai deskripsi yang ribet ini. Saya ingin mengenalkan saja. Nah, ini yang kedua, part dari declarative programming ada functional programming. Jadi kalau di functional programming fokusnya adalah mengcombine fungsi yang ada di sintaksnya dan bukan hanya fokus kepada mengassign result yang ada di seperti di declarative programming tadi. Jadi dia mengcombine antara flow dan function-function yang ada di sintaksnya sendiri. Di functional programming sendiri itu tidak ada perintah. Terus yang kedua dari sisi codingnya itu lebih pendek. Terus dia lebih kecil kemungkinan untuk ada error. Termasuk dia lebih mudah untuk memperbaiki sintaks-sintaks yang error. Nah, termasuk ada kemudahan juga dari sisi functional programming itu untuk mengcompile, proses compiling terhadap sebuah programming atau codingnya. Ya ini sebetulnya compiling ini terlalu pasti nggak akan kebayang, tapi lanjutkan aja. Jadi nanti kalian akan menemukan proses bagaimana sebuah coding, terus habis itu ada proses compiler terhadap coding dan lain sebagainya. Tapi fokus kita bukan di situ saat ini. Nah, ini logika dan constraint terhadap sebuah bahasa pemrograman. Gitu ya. Jadi bahasa pemrograman itu sebetulnya fokusnya kan terhadap sintaks, ya, di mana sintaks itu harus sintaks itu udah fix dan sintaks itu biasanya sudah pasti punya daftar keluaran atau output yang diharapkan seperti apa, dan outputnya itu kalau di sini disebutnya sebagai factual, data factual, dan outputnya itu pasti sesuatu nilai yang benar, gitu, bukan nilai yang salah. Ya, ini lagi-lagi pasti belum kebayang. Oke, kalau begitu kita langsung ke object oriented programming.
Oke ya, jadi materi yang dari slide nomor 6, 7, 8, 9, ini tidak akan keluar di ujian UAS. Jadi kalian nggak usah khawatir. Ini nggak akan saya keluarkan. Nah, ini definisi dari Object Oriented Programming. Object Oriented Programming itu fokusnya terhadap objek. Jadi pada saat ada sebuah perintah, ada sebuah sinteks dan lain sebagainya, ini untuk mengenali sebuah objek tertentu. Dan objek itu biasanya itu sudah bisa didesain dari awal. Jadi objek-objek itu sudah di-define di awal sebelum kita membuat perintah pemrograman. Setelah itu masing-masing objek itu punya tujuan tertentu, gitu ya. Jadi kalau di dunia coding itu ada contohnya kayak framework-nya itu ada model, view, dan controller gitu ya. Jadi kita punya objek tertentu yang kita simpan di dalam source code A gitu ya. Kita ada file, source code-nya itu source code A, itu kita gunakan sebagai objek model. Setelah itu kita bikin source code kedua, kita bikin dia sebagai objek untuk view. Terus ada source code juga yang digunakan sebagai controller. Jadi kita memisahkan masing-masing function. Dimana kalau kalian pengen mendisplay sesuatu, ya berarti pakai code-nya yang object view. Untuk controller itu biasanya digunakan untuk menyeleksi. Dia output-nya apa dan lain sebagainya itu ada di modul controller biasanya. Model itu biasanya digunakan untuk simulasi. Nah, ini kebanyakan MVC itu udah dipakai di high level programming seperti Java, ASP.NET dan lain sebagainya, itu sudah object oriented programming. Oke, karena masih azan, kita tunggu azannya selesai. Saya mute dulu ya.
Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke topik yang intinya sebetulnya ini tadi sekilas mengenai programming itu seperti apa, dan ini kita masuk ke dunia programming web atau web programming, gitu ya. Nah, web programming itu sebetulnya apa sih? Web programming itu sebetulnya eh, sebuah tulisan, ini di sini kan refers to the writing, markup, markup itu eh, perubahan ya, perubahan di sisi tulisannya sendiri. Setelah itu ada coding, coding itu perintah atau code-nya. Dan ini ada proses web development-nya, jadi proses pembuatan website-nya sendiri, webnya sendiri. Web development kan develop web kan, pembuatan web. Jadi intinya web programming itu adalah kegiatan aktivitas menulis di mana tulisan itu ada bahasa markup-nya, dilakukan markup terhadap penulisannya. Setelah itu ada proses coding juga di dalamnya. Jadi ada menulis, melakukan coding, dan bahasa yang digunakan bahasa markup language-nya. Di mana ini biasanya dilakukan dalam sebuah proses web development atau proses pembuatan webnya. Nah, di dalam web development sendiri itu ada yang disebut web content. Jadi konten dari sebuah websitenya sendiri. Selain dari web content, dia juga ada web client. Web client itu adalah yang muncul di sisi display kliennya. Dan ada server scripting dan network security. Server scripting itu lebih ke arah bahasa pemrograman yang dikenal oleh servernya. Jadi kebayang ya, jadi kalau ada bahasa mengenai kata-kata web programming, itu mostly pasti akan melibatkan semua komponen ini. Ada web client, ada web server, ada web kontennya sendiri, karena nggak mungkin sebuah website itu nggak ada kontennya. Sebuah website itu harus ada kontennya, gitu kan. Karena tujuan dari website adalah mendisplay konten. Nah, di dalamnya sendiri juga ada bahasa-bahasa markup, kode-kode atau coding yang ditulis untuk bisa diterjemahkan oleh web client ataupun web servernya sendiri. Gitu. Di satu sisi juga ada proses network security-nya sendiri. Karena ini konteksnya sekarang lebih ke arah ya pada saat kita membuat website dan lain sebagainya kita harus mengconsider aspek keamanan juga gitu ya. The most common language itu bahasa pemrograman yang umum untuk web programming itu ada JavaScript, ada ASP.NET, ada PHP dan lain sebagainya. Nah, web programming sendiri ini berbeda dengan programming seperti biasa. Jadi dia memiliki perbedaan. Di mana di web programming sendiri itu membutuhkan knowledge yang lebih dari sisi application, dari sisi klien, dan dari sisi server scripting-nya. Termasuk juga knowledge terkait dengan database teknologi gitu ya. Jadi pada saat kita menggunakan web programming, kita harus juga bisa familiar terhadap area-area knowledge yang tadi, area knowledge untuk aplikasinya sendiri untuk apa, terus kliennya siapa, target marketnya dari web programming. Setelah itu dari sisi server scripting-nya, processing-nya seperti apa, dan database yang kita butuhkan seperti apa. Berbeda halnya dengan low level programming yang tadi. Pada saat kita ngomongin low level programming, itu mostly tidak ada database. Karena pada saat kita mengeksekut sebuah aplikasi dengan menggunakan low level programming, rata-rata itu tujuannya untuk ngeran mesin, sebuah mesin. Dan dia tidak ada database-nya rata-rata. Bayang ya, jadi kalau
hal yang membedakan untuk web programming dengan programming language yang lain itu ada di sini. Jangan sampai salah. Ada yang mau ditanyakan di sini? Masih nyimak, Pak. Oke, masih nyimak. Ada yang pernah buat website? Pernah Saya pakai Ada lah. CMS doang, Pak. Oke. Landing page, Pak. Saya udah coba buat 2 jenis website, Pak. Dari website yang statistik sama yang udah memiliki database kayak PHP CRUD gitu. Nah, website yang kalian buat itu kan pasti kalian pada saat kita bikin website itu kan pasti ada tujuannya, objektifnya apa. Website itu ada banyak, ada website company profile, ada website yang untuk sistem informasi dan lain sebagainya. Secara proses mungkin sesama, tetapi secara tingkat kerumitan pasti akan berbeda-beda antara satu website dengan website yang lain. Dan kita nggak bisa, ya gimana? Kalau saya udah coba buat website company, udah Pak, untuk penawaran jasa dari saya sendiri buat pribadi. Terus website pribadi juga kayak portfolio, sama kalau yang website yang pakai database saya buat tuh kemarin. Selain untuk tugas, saya ada juga buat untuk ini, saya ajukan ke kantor untuk penilaian sih Pak, buat nambah penilaian kerja untuk sistemnya untuk digunakan untuk helpdesk report Pak. Jadi kalau ada troubleshooting orang bisa report melalui website yang saya buat. Jadi nanti dari kantor usernya yang buat kontrol konfirmasi, nanti yang akan proses ke siapa, dilanjut sama siapa gitu Pak. Oke. Kenapa bikin sendiri, Abdurrahman? Bukannya produk-produk yang sudah jadi ada banyak ya, kayak contohnya aplikasi ServiceNow, Remedy, kan itu untuk helpdesk juga. Pernah pakai? Belum Pak, saya buat itu berdasarkan pemahaman konsep. Saya kan sebelumnya di kantor udah ada helpdesk tapi masih manual ya, sifatnya masih pakai work order Pak, pakai pengajuan dari kertas gitu kan. Nah saya jadiin itu dalam bentuk online aja, jadi belum pernah nyoba yang dari helpdesk yang udah pernah jadi sih, makanya saya nyoba-nyoba dulu gitu. Nanti mungkin saya akan coba Pak pelajari lagi. Iya. Coba gali nanti produk-produk untuk IT service management. Itu ada banyak sekali di luaran, mau yang berbayar ataupun mau yang gratis. Tapi yang jelas dari sisi fitur, dari sisi flow, dari sisi modul itu memang sudah dibuat sedemikian rupa untuk kebutuhan-kebutuhan service management proses, termasuk salah satunya helpdesk. Nanti mungkin bisa dieksplor. Nama-namanya mungkin kayak Remedy, IT ServiceNow dan lain sebagainya, itu ada banyak. Nanti mungkin bisa dicoba. Maksudnya bayar tuh ambil yang udah jadi gitu Pak ya? Berbayar itu biasanya contohnya kayak ServiceNow itu kan ada yang dia itu ada license-nya. Jadi pada saat dia digunakan untuk handling handling tiket, kan dia tiketing kan. Jadi kalau tiketnya itu di atas 10.000 itu dianggap sebagai sudah mulai small company, perusahaan kecil. Di atas 100.000 atau 1 juta itu sudah jadi big company. Jadi dia akan membuka modul yang berbeda dan itu butuh bayar biasanya. Nah, versi kalau transaksinya nggak nyampe 10.000 sehari, tiketnya nggak nyampe 10.000, itu ada yang free-nya sih. Kebayang nggak? Jadi kalau semakin banyak, ya semakin banyak tiket, gitu ya, request-nya. Ya, betul. Jadi kalau yang open tiket tuh banyak dalam satu hari, otomatis kan juga logikanya memakan space database juga lumayan besar gitu. Betul. Nah itu analoginya mungkin, ya gimana? Saya pingin buat sendiri itu, maksud saya Pak, biar ada karya saya yang saya tinggalkan di perusahaan, maksud saya nantinya gitu.
Bagus, nggak apa-apa. Nah, mungkin pada saat mau bikin sendiri seperti itu, daripada mendesain modelnya dari awal, dari nol, lebih mudah pelajari yang sudah produk yang udah jadi, habis itu prosesnya dipotong-potong, mana yang memang esensial dipakai. Jadi contohnya kayak ngomong tiketing gitu ya. Tiketing itu kan berarti yang pertama harus ada proses pembuatan tiket. Jadi biasanya pembuatan tiket itu kan ada serial number. Jadi pada saat ada orang komplain, dia dapat nomor tiket dan lain sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang sifatnya sudah usual gitu ya, udah harus ada gitu. Terus tiket itu biasanya ada pick up-nya. Siapa yang nge-pick up, siapa yang melakukan tasnya itu di-assign oleh siapa, bagaimana cara ngambilnya dan lain sebagainya. Itu kita bisa ambil modul-modul yang sudah jadi instead of merancang desainnya dari awal dari nol kan. Oke, ini Nahda pernah Pak lagi ISP. Pak, ISP apa ya Nahda? Itu LSP. ISP atau oh LS. LSP. LSP apa LSP? Lembaga sertifikasi profesi gitu Pak. Jadi kalau misalkan di akhir tahun itu, misalkan kayak udah di kelas 12 atau di kelas 3-nya itu, kita kayak diuji gitu yang jurusan kita Kamu misalkan. SMK ya? Iya Pak. Oke. Ya betul, SMK biasanya ada proses ujian akhir sesuai dengan penjurusan dia gitu ya. Iya Pak. Bikin website apa, Nahda? Ini sih Pak kayak bikin Gmail gitu. Jadi kita bikin kotak masuk, bikin kotak keluarnya. Jadi bisa ngedit, bisa update kayak gitu. Messaging. Iya, jadi dari awalnya dari flowchart-nya kayak gimana, kayak gitu sih Pak. Emang terus kayak dibuat di plan gitu sih Pak. Kan soalnya kan cuma 3 hari. Jadi sehari itu kayak ujian tertulis, ntar besoknya apa. Jadi pas lagi hari ketiga itu finalnya langsung dikasih tahu misalkan dia lulus atau enggaknya gitu Pak. Oke. Kebetulan saya juga dulu SMK dan saya merasakan hal itu juga, di mana di kelas 3 ujian akhirnya juga kurang lebih seperti itu. 3 hari berturut-turut ujian teori, ujian praktek, dan ujian coding juga di akhir. Ya, saya pernah ngalamin itu. Wah, ini Abdurrahman malah nge-share nih URL-nya. Ini udah dipublish di internet loh, hebat banget sih Abdurrahman. Nanti aku coba ya. Oke, ada lagi yang mau sharing? Siapa yang pernah bikin website? Kayaknya kemarin waktu tugas sempat ada yang bikin website, siapa ya? Meskipun mini website. Pakai produk yang udah jadi kalau nggak salah. Timnya siapa ya? Timnya Putri bukan? Samsan, Pak. Samsan ya, Samsan Tech ya. Itu siapa yang bikin itu? Ada programnya si Adam sama si Hasbi. Oh, oke. Bagus itu udah tahu duluan. Oke, nah selanjutnya bagaimana sih sebuah bahasa pemrograman web itu bekerja? Jadi ini sebelah kiri kan kelihatan sintaksnya. Ini sintaksnya HTML dan PHP. Biasanya ada seperti ini. HTML ada header-nya. Ada di dalam header itu biasanya ada title-nya. Dia title-nya itu untuk munculin kenapa di sini title-nya my web page, di sini welcome to SAM. Oke, ini mungkin web servernya pakai XMPP. Dan ini harusnya pada saat dia di open, harusnya muncul my web page itu muncul di sininya. Karena dia adalah title page-nya. Setelah itu di bodinya ini ada sintaks PHP, di sini ada perintah untuk ngeprint date. Print date hari ini formatnya YMD, years, month, and date. Di sini akan muncul di browsernya tahun, bulan, dan tanggal. Nah, yang disebut markup language itu ini sebetulnya. Di mana HTML, head, title, ini kan bahasa yang di bahasa kita sehari-hari nggak ada. Ini bukan bahasa yang common ya. Meskipun head itu terjemahnya kepala gitu ya.
Tetapi ini sebetulnya ya dia di custom sedemikian rupa untuk di-adopt oleh HTML supaya ya mendekati dari bahasa yang kita kenal sehari-hari. Tetapi pada saat sintaks ini dibuat, ini tidak semua sintaks itu muncul di browser. Jadi ini bahasa-bahasa yang hanya dikenali oleh web browser dan beberapa contohnya kayak PHP, Printdate ini bahasa yang dikenali oleh server dan dia nggak dikenalin kalau di run tanpa web server, PHP ini nggak akan muncul. Jadi kalau gini analoginya ya, yang ini itu dikenali oleh browser. Tanpa adanya web server pun bahasa HTML itu akan dikenali oleh browser. Kalian praktek tulis ketik ini semua di Notepad, simpan dalam bentuk .html atau XHTML, habis itu open menggunakan browser. Dia akan langsung directly dikenali bahasa ini. Dia akan dimunculkan sesuai dengan fungsinya. Tetapi untuk PHP, karena ini bahasa pemrograman yang dia sifatnya client server, maka sintaks-sintaks PHP seperti ini hanya bisa berjalan kalau dia ada penengahnya. Penengahnya itu disebut web servernya sendiri. Jadi ada Apache, ada kalau di Windows itu ada IIS, ada Tomcat, di sini pakai XMPP. Nah, itu web browser, web servernya ya, web servernya. Tanpa ada web server, PHP ini nggak akan dikenali perintahnya. Dia akan hanya di display either error atau muncul di browsernya ya PHP gitu. Nah, kalau dia ada web servernya, maka dia akan dikenali karena web server itu akan mengenali perintah PHP dan dia juga tahu sintaks print date itu fungsinya untuk ngeprint tanggal gitu ya. Oke, paham? So far dari sini. Jadi di sintaks ini kita mengenali ada bahasa HTML-nya sendiri, markup language, ada juga bahasa web programming yang dia sifatnya client server, yaitu PHP-nya sendiri. Kalau dari sisi website sendiri, ada yang disebut dulu, zaman dulu itu static website dan ada dynamic website. Di mana kalau static website itu biasanya data-data yang ditampilkan itu cenderung tidak berubah, ya gitu-gitu aja. Jadi contohnya kalau kita buka websitenya apalah ya, Bank Mandiri dan lain sebagainya. Kalau kita masuk ke area-area contohnya kayak company profile, terus tentang kami, about us, dan lain sebagainya, itu biasanya konten-kontennya statik. Dan itu script yang ada di situ, script yang tidak perlu diambil dari database, karena dia tidak berubah setiap waktu. Tapi kalau kita sudah masuk ke area website yang pakai login, terus berarti kan ada proses security-nya ya pada saat kita login, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Di dalamnya biasanya data-datanya itu sudah dynamic. Jadi webnya udah dynamic, datanya udah dynamic. Karena contohnya kayak untuk aplikasi mobile banking atau internet banking, pasti kan kalian ekspektasinya setelah login itu muncul saldo sesuai dengan saldo yang kalian miliki kan. Kalian nggak pengen kan saldonya nggak berubah gitu aja meskipun nggak ada transaksi saldonya nggak berubah kan lucu. Jadi biasanya yang sudah ada security di depannya untuk login, di dalamnya itu sudah pasti datanya sifatnya dinamis. Nah, ini bagaimana cara website programming bekerja, ini lebih ke arah penjelasan saya tadi, di mana pada saat kita mengakses web page dengan menggunakan browser gitu ya, web server akan memparse. Memparse itu mengirimkan lah kurang lebih ya. Dia akan membaca sinteksnya, habis itu dia akan mengeluarkan hasilnya atau outputnya.
Nah, web server akan merubah sinteks itu dan mengirimkan hasilnya, output dari sinteks itu untuk dapat dibaca. Nah, dibaca oleh HTML page. Dan HTML page akan menampilkan sesuai dengan perintah di baris perintah yang ada di dalam halaman tersebut. Dan pada saat perintah yang muncul itu bentuknya programming language seperti tadi, programming language-nya di sini ya, print date gitu ya, maka dia akan mengeksekusi kodenya. Nah, di sini untuk case yang ini, kode yaitu adalah print date, maka web server akan mengeksekusi perintah ini dan menampilkannya output dari perintah programming language-nya sendiri. Nah, dari hasil yang coding yang dieksekusi tadi muncul hasilnya, dia akan melempar output-nya dan menampilkannya di browser. Gitu. Nah, ini cara bekerjanya web programming bekerja gitu ya. Nah, pada saat kita ngelihat di sisi browsernya, kita sih hanya melihat langsung output-nya ya. Padahal di balik itu sebetulnya web server itu melakukan proses gitu. Dia melakukan eksekusi coding dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia bisa mengeluarkan output itu tadi. Nah, apakah yang dimaksud dengan web programming language? Jadi semua web programming, all web programming is done with web programming language. Jadi semua bahasa pemrograman web itu menggunakan bahasa pemrograman web. Jadi ada bahasa pemrograman web sendiri dibandingkan dengan programming language yang lain. Nah, contoh dari web programming language itu ada yang antara lain ada HTML, XHTML, CSS, JavaScript, dan XML. Ini yang programming language yang sifatnya statik gitu ya. Karena HTML, XHTML, dan lain sebagainya itu mostly dia itu hanya menampilkan sesuai dengan sinteks yang ditulis. Berbeda dengan PHP tadi. Kalau PHP tadi dia sinteksnya ditulisnya apa, outputnya bisa berbeda. Karena programming language di PHP yang Dynamics gitu ya, dia itu akan memiliki kemampuan untuk menarik data dari database dan lain sebagainya. Sedangkan HTML, XHTML, CSS sendiri itu mereka tidak punya kemampuan untuk mengenerate data atau menarik data dari database. JavaScript itu juga. JavaScript itu running dengan perintah yang dia tulis. Dia akan mendisplay sinteks yang dibuat. Dia tidak digunakan untuk menarik data atau memproses data. Termasuk juga XML. XML biasanya literally hanya untuk mendisplay aja datanya gitu. Nah, namun demikian kebanyakan dari website programming itu menggunakan server-side web programming language. Nah, ini contohnya ya tadi ada PHP, ada ASP, ada Ruby on Rails, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai server-side web programming language. Jadi tahu ya bedanya ya, kalau HTML, XHTML, CSS itu static, dia web programming language tapi bukan server-side. Sedangkan web programming language yang server-side itu yang PHP, ASP, dan lain sebagainya. Untuk bisa merun server-side programming language, dia butuh web server. Sedangkan yang statik, dia tidak perlu web server. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Bagus. Pak, mau nanya Pak.
Silakan. Back lagi Pak. Sorry Pak, maaf Oh, Pak. back lagi. Ya. Tadi kan yang untuk bahasa pemrograman kayak PHP, ASP.NET, Ruby, sama apa namanya itu Python dan JSP, Pak. Menurut Bapak sih kan yang udah pengalaman nih, yang kalau menurut Bapak yang paling mudah dipahami, terus yang paling sering digunakan untuk yang sekarang itu yang mana Pak? Karena saya lagi masih bingung nih nyari bahasa pemrograman yang mana yang mau ditekunin gitu. Pertanyaannya apa? Mana yang paling mudah? Mana yang paling mudah dan yang paling sering digunakan, yang istilahnya yang ngetren sekarang lah Pak, yang dipakai orang gitu, yang banyak dipakai orang, berarti kan ya mungkin dalam arti kata lain juga lebih bagus dan lebih mudah dipahami mungkin. Oke. Sebetulnya kalau mana yang paling mudah itu balik ke yang tadi, paradigma programming language. Pada saat kita terjun di mana, kita itu pasti akan memilih bahasa itu menjadi bahasa yang paling mudah. Tetapi kalau konteksnya tadi pertanyaan banyak dipakai, oke, ini untuk tes saja ya. Saya sudah punya jawabannya, tetapi saya mau ngetes saja. Benar nggak teorinya? Teman-teman yang lain di sini, menurut kalian, bahasa pemrograman web, server side ya, yang banyak dipakai saat ini apa? Coba jawab. Nahda, tolong dijawab. Yang lain juga bantu jawab. Kalau menurut saya Python, Pak. Python, oke. Yang PHP lain? yang banyak Pak. PHP, ya. Terus yang lain? Nggak ada yang mau bantu jawab? Dani, April, Angga, ayo jawab, bantu. Python, Pak. Python, oke. Fajar? Hasbi mau bantu? Ini Python lebih banyak nih jadinya. Putri mau bantu jawab pakai apa? Oke. Literally jawabannya untuk kayaknya variasinya banyak. Jadi sebetulnya Abdurrahman tidak ada bahasa pemrograman mana yang paling mudah karena masing-masing orang punya kecenderungan yang berbeda. Contohnya seperti saya sendiri, gitu ya. Saya cenderung lebih suka ASP.NET. Tetapi teman-teman di sini yang lain banyak yang sudah pakai Python. Tapi ada juga di pasaran sana yang lebih suka PHP. Ya beda-beda gitu. Dan di situasi saat ini, kalau ngomong trennya yang lagi banyak mana, yang lagi booming itu memang Python. Tetapi sebelum Python itu muncul, yang paling banyak di pasaran dan banyak dipakai dari sisi industri yang gede maupun sampai personal, itu PHP paling banyak dipakai. Karena dia open source, PHP sendiri. Sedangkan kayak ASP.NET itu nggak open source. Nah, jadi susah sebetulnya Abdurrahman kalau kamu nanya mana yang mau banyak dipakai. Kalau mau ngikutin tren, Python sekarang lagi booming. Ruby Ya, on Rails dulu pernah. Ya. Saya juga lagi coba-coba pelajari ya. Kalau PHP udah pasti Pak, karena memang kemarin mata kuliah di ITTS juga ada PHP kan. Saya coba pelajari PHP. Kalau Python saya udah coba tuh ya istilahnya belajar sendiri kayak ngebuat kalkulator gitu. Saya udah coba. Memang sih Python lebih simpel karena codingannya nggak banyak dalam untuk menampilkan suatu tampilan tuh nggak perlu banyak codingan kayak dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Cuman saya misalnya kita kan harus ngikutin peredaran zaman nih ya kan, yang mana sih yang sering ya istilahnya difungsikan orang untuk dipakai. Jadi kalau kita pelajari istilahnya logikanya bakalan kepake ke depannya gitu. Nah, itu tergantung juga dari penggunaan Abdurrahman. Jadi kalau kayak industri di perbankan, lagi-lagi perbankan kan, bahasa pemrograman yang sekarang banyak dipakai itu pakai .NET framework, di mana dia kalau webnya pasti pakai ASP.NET kan jadinya. Kenapa pakai itu? Karena satu dia itu bukan open source, proprietary. Jadi dari sisi support itu lebih
lebih kredibel dibandingkan bahasa pemrograman lain yang open source gitu. Ya ini masing-masing punya preference sendiri-sendiri sih. Kalau mau ngikutin tren, kemudahan dan lain sebagainya ya kita harus tahu yang mana yang paling ngetren. Nah ini Nada juga bantu ngechat nih. Bahasa pemrograman yang paling gampang mah sesuai kebutuhan digunakannya Pak. Semakin ngerti library-nya pun semakin easy for use. Menurut saya. Nih bener kan analoginya balik ke tadi gitu. Kita akan memandang sesuatu itu mudah pada saat kita sudah terjun dan kita tahu di dalamnya seperti apa. Kalau kita belum terjun, kita nggak tahu mana yang mudah dan mana yang susah gitu. Dan pada saat kita sudah mengerti satu bahasa pemrograman, jangan berpuas diri dengan bahasa pemrograman itu, tapi belajar dengan yang lain. Jadi kayak contohnya Python sendiri, dia baru-baru ini sih ngebum gitu. Dulu zaman saya masih S1 gitu, kuliah maksudnya. Python itu belum ada yang pakai. Semua web itu kebanyakan kalau nggak pakai ASP ya pakai PHP. Gitu. Sekarang semua lebih cenderung pakai Python. Kenapa? Python sendiri juga kemudahan untuk lintas platformnya lebih tinggi dibandingkan PHP atau ASP. Jadi kalau pakai Python untuk display di mobile pun juga lebih mudah dibandingkan PHP atau ASP. Gitu, Abdurrahman. Oke. Baik Pak, makasih Pak. Sama-sama. Nah, dari sisi modul web programming itu sebetulnya dibagi dua. Ada yang untuk front end dan ada untuk back end. Front end-nya sendiri programming language yang dipakai rata-rata mostly itu HTML, CSS dan JavaScript. Dia untuk display-nya ya. Dan ya pasti rata-rata pakai ini sih. Saya belum pernah tahu ada yang nggak pakai HTML gitu untuk ngedisplay di endingnya itu nggak mungkin sih. Atau mungkin saya nggak tahu. Terus dari sisi back end untuk server side programming language-nya ya seperti tadi ada PHP, Java dan lain sebagainya. Nah ini HTML sendiri sintaksnya seperti ini, biasanya strukturnya itu bertingkat ya. Jadi the whole page itu pasti akan di-open oleh sintaks HTML dan di-close lagi dengan sintaks backslash HTML. Ini backslash atau slash? Ini slash ya. Oke. Terus, sorry ini backslash. Head, header-nya, terus ada body-nya sendiri. Nah, rata-rata body ini adalah yang dipakai untuk menempatkan konten display. Gitu ya. Ini definisinya bagi yang belum pernah belajar HTML. Nah, ini CSS. CSS itu kepanjangannya adalah Cascading Style Sheet. Ada yang tahu dan ada yang mau bantu jelaskan CSS itu untuk apa? Kalau yang saya pelajari Pak, itu untuk mempercantik tampilan website kita Pak. Okay. Baik itu dari segi tulisan, table, tampilan gambar, pokoknya dia bisa merubah sesuai kebutuhan lah. Misalnya kalau display gambar misalnya yang mau dibikin dari kotak jadi bulat gitu misalnya. Itu harus pakai CSS Pak gitu. Terus ukuran tulisan juga tampilannya di tengah, di kiri, di kanan gitu Pak. Okay. Gitu sih Pak yang tadi. Oke, ada yang mau melengkapi CSS? Izin memang tambahin Pak. untuk ya silakan. Itu kalau nggak salah sih untuk ngatur tampilan elemen Pak sama misahin konten dari visualnya Pak. Jadi kan kayak tadi dibahas memang lebih ke tampilan lah ya, editan. Jadi skripnya beda lagi karena bukan fungsi tapi ke tampilan gitu Pak. Estetik layout-nya gitu. Iya, kalau bahasa Jawanya kayak gitu Pak. Bahasa Jawa. Oke, ada yang mau nambahin yang lain?
Nah, jadi sebetulnya literally aja dari kepanjangannya, cascading style sheet. Jadi cascading itu kan bertingkat. Style itu ya style, gaya. Gitu. Sheet itu lembar. Jadi CSS itu sebetulnya bukan feature ya, dia bahasa pemrograman juga. Dan fungsi dari CSS sendiri memang fokusnya untuk stylenya sendiri. Untuk style itu harfiahnya gaya kan. Jadi ya itu estetika layout dari website. Nah, CSS sendiri itu digunakan dalam HTML maksudnya penggunaannya sendiri itu dalam HTML itu dikenali dalam bentuk elemen-elemen. Jadi dia nggak bisa running sendiri. CSS itu nggak bisa running sendiri karena CSS itu kalau kita bikin script CSS-nya, habis itu kita display di web browser, dia nggak akan muncul apa-apa. Dia harus dipanggil oleh HTML, di mana HTML itu akan memanggil dengan penamaan tertentu. Contohnya pakai div, terus dia ngambil name-nya apa, name elemennya untuk CSS-nya, Iya, maka pakai semua konten Pak. betul. Maka semua informasi yang ada dalam kotak div itu, biasanya div itu dalam bentuk blok ya. Semua informasi yang ada di dalam div itu akan disesuaikan formatnya sesuai dengan script yang dibuat di CSS-nya. Jadi contohnya pada saat kita mendefine sebuah paragraf, warnanya biru, terus table itu bordernya pakai warna merah dan lain sebagainya. Nah itu semua layouting-nya atau desainnya itu dibuatnya di CSS. Sedangkan di kontennya sendiri itu benar-benar hanya konten doang. Pada saat dia mau bikin style yang berbeda di dalam kontennya ya dia tinggal manggil CSS yang diinginkan apa. Nah, CSS sendiri ini sangat memudahkan. Kenapa? Karena pada saat kita bekerja atau melakukan web development, kita bisa memisahkan antara web programmer, web designer, DBA, dan lain sebagainya itu secara terpisah gitu. Jadi web programmer ya dia hanya fokus saja ke programming yang dia perlu buat seperti apa. Web designer juga seperti itu, dia pengen nyajiin kontennya seperti apa, warnanya apa, dia bisa coding sendiri gitu. Nah, pada saat dia digabungkan jadi satu, ya masing-masing tinggal manggil aja. Programmer nanti ngomong, oh, gue mau ngeluarin data dalam bentuk table nih, desainnya kayak gimana? Maka web desainernya dia yang akan ngasih namingnya elemen CSS yang bisa dipanggil supaya layoutnya bisa berubah dan lain sebagainya. Dengan begitu pada saat ada perubahan di sisi programming language, functionnya ya atau database dan lain sebagainya, itu tidak merubah seluruh codingnya karena dia sudah dipisahkan tuh antara modul layout, modul programming, modul function, modul database berbeda-beda. Masing-masing orang bisa bekerja sendiri dan akhirnya bisa di-combine jadi satu. Dan ini saya biasanya sebut istilahnya selektor untuk elemen CSS yang dipanggil. Ya, boleh. Bebas mau nyebut apa aja. Selektor itu karena ada lebih dari satu sehingga bisa diselect gitu kan. Oke, nah ini sintaks dari CSS sendiri. Biasanya ada, ya ini sintaks untuk formattingnya. Dia bisa mendefine warnanya apa, propertinya, color, blue, font size, ini properti juga, value, dan lain sebagainya. Nah ini sintaksnya juga banyak. Bahkan seingat saya ya dulu ya, pada saat saya masih coding, itu ada sintaks yang dia itu bisa dynamic. Saya lupa apa aja yang bisa dynamic. Tapi yang jelas contohnya kayak borderline, itu kita bisa pilih yang rounded corner, bahkan ada yang lebih banyak. Sekarang itu ada CSS versi 3 ya.
Saya belum sempat riset juga sih. CSS versi 3 kayaknya lebih keren daripada yang CSS biasa. Dan dia lebih kompatibel untuk mobile device kalau nggak salah. Oke, ini CSS, lanjut kita ke JavaScript. Nah, JavaScript sendiri ini sebetulnya dia juga programming language yang digunakan untuk supaya layout-nya itu lebih interaktif. Interaktifnya seperti apa? Jadi kayak kita bikin button. Gitu. Sebetulnya button pada saat button ya kita bisa mendesain ya. Kalau pakai CSS pun sebetulnya bisa. Jadi kalau kita bikin button di sebuah page gitu ya, di CSS itu ada fungsi untuk hover, apalagi ya, hover, terus kalau dia setelah di hover, setelah diklik, on click dan lain sebagainya itu desainnya bisa berubah-berubah. Nah, JavaScript itu bisa membuat lebih interaktif lagi. Contohnya apa? Pada saat tombol itu di hover, tombol itu akan berpindah tempat. Itu memungkinkan sekali dengan JavaScript. Dan dia variasinya lebih banyak. Even kayak contohnya untuk table yang bentuknya ke bawah gitu kan, terus dia ada sub modulnya, sub table-nya. Kalau pakai JavaScript dia bisa modelnya yang di collapse dan bisa di-expand gitu. Nah, ya sebetulnya JavaScript juga kurang lebih digunakan untuk style juga, tetapi dia juga memiliki fungsi-fungsi tertentu juga yang bisa menunjang keamanan juga. Contohnya dia untuk nyimpen cookies dan lain sebagainya itu bisa juga pakai JavaScript meskipun nggak 100% aman ya kalau pakai JavaScript. Nah, JavaScript ini juga scripting language, jadi bahasanya juga ada skripnya dan dia itu running-nya di sisi client side. Jadi bukan di server side-nya, dia hanya di sisi kliennya. Nah, terus banyak juga yang bertanya apakah JavaScript dan Java itu sama. Nah, itu berbeda sih. Jadi dua bahasa itu memang mirip, namanya ada Java-nya, tetapi secara bahasa pemrograman itu dua bahasa pemrograman yang totally different. Tidak sama antara satu dengan yang lain. Oke. Ini selanjutnya PHP. Wah, PHP disebutnya PHP is the coolest web programming language ever. Jadi yang paling cool. Ini bagi saya sih juga PHP memang lebih mudah ya dibandingkan ASP. PHP itu lebih cool gitu. Paling dingin, oke. PHP is server side scripting language ya. Jadi dia running-nya di sisi server ya. Jadi server yang akan mengeksekusi code-nya, setelah itu dia akan melempar hasil yang berbeda di sisi kliennya. Nah, PHP itu bisa embed dengan HTML, terus dia di embed dengan HTML tujuannya untuk mempercantik dan membuat website itu lebih dinamis. Terus coding dari PHP sendiri itu ya seperti tadi dia menginterpretasikan di layer web servernya, setelah itu dia akan mengeluarkan hasil yang berbeda untuk dilempar ke browser dari sisi kliennya gitu, sehingga bisa diakses oleh klien. Dan fungsi-fungsi PHP itu contohnya kayak untuk nge-run formula, terus dia mengenali session, dia itu digunakan untuk open ke database, bikin connection, dan lain sebagainya. Sedangkan HTML itu nggak bisa dipakai seperti itu. Nah, kemampuan dari PHP sendiri, dia bisa digunakan atau dia bisa berjalan di hampir semua platform. Di Windows, Linux, dan lain sebagainya dia bisa.
dia bisa running dari berbagai macam web server, Apache, IIS, dan lain sebagainya. Terus PHP juga bisa digunakan untuk manage email, koneksi dengan email, terus connect dengan website-website lainnya atau ya database dan lain sebagainya. Nah, ini arsitekturnya, bagaimana cara kerja dari PHP sendiri, di mana di sini PHP itu awalnya kita punya PHP file kan, PHP file itu akan dilempar ke web server untuk diinterpretasikan. Interpretasikan itu maksudnya diterjemahkan gitu ya. Di mana penerjemahan dari bahasa pemrogramannya PHP sendiri, kalau dia ada perintah untuk koneksi ke database, ya dia akan ngambil data di database. Termasuk kalau dia ada perintah untuk manipulate data, merubah data, dan lain sebagainya, dia bisa digunakan berbarengan dengan SQL syntax query untuk merubah data di database. Termasuk dia juga digunakan untuk melempar data ke browser untuk di-view. Dan sebaliknya, cara kerjanya web browser akan memberikan perintah diterima oleh PHP file, ada filenya atau enggak, perintahnya, terus dikenali oleh web server, kalau dia butuh data, dia ngambil data diperoleh, dia akan melempar lagi ke web browser. Dan seperti itu. Ini adalah cara kerja dari PHP sendiri. Lanjut, kita ada ASP.NET. Seperti yang kita ketahui, ASP.NET itu buatannya dari Microsoft. Dan ini proprietary, jadi ada license-nya. Dan dia juga server-side web programming. Ya, tujuannya sama dengan PHP untuk bikin sebuah website itu lebih dinamis. Terus digunakan untuk web application juga, termasuk untuk pembuatan web service. Sama dengan PHP, dia bisa embed dengan HTML, terus, nah ASP.NET perbedaannya adalah dia bisa juga digunakan, dia bisa juga dibuat dalam bentuk compiler. Jadi kalau PHP itu nggak perlu dikompil, sedangkan ASP.NET itu ada beberapa yang bisa dibuat untuk modelnya dikompil. Compile itu jadi pada saat kita membuat coding, untuk bisa merun coding itu, maka code itu harus dikompil terlebih dahulu. Pada saat dia dikompil, maka coding yang basicnya itu nggak akan bisa dilihat lagi, kecuali memang punya raw code-nya. Dari sisi ASP.NET sendiri, ini kemampuan dan keterbatasannya ya. Kalau ASP.NET itu harus running under Windows atau Microsoft Web Server. Jadi hanya bisa running dengan menggunakan IIS. Dia nggak bisa di-run menggunakan Apache. Dan di .NET sendiri dia punya library, sehingga dia bisa kita bisa lebih mudah untuk menggunakan dan membutuhkan library tertentu, kita tinggal comot, kita tinggal ambil, berbeda dengan PHP. Meskipun PHP saat ini juga banyak juga library yang dibuat oleh orang lain untuk bisa kita pakai. Tapi kalau untuk library.NET sendiri yang default pun sudah disediakan oleh Microsoft. Sama dengan PHP, dia bisa dikonekkan dengan berbagai macam database. Tapi lagi-lagi seperti yang kita tahu, Microsoft itu pasti fokusnya ke produk-produk yang similar. Jadi kalau database yang paling aman, nyaman, dan bisa digunakan sepenuhnya menggunakan ASP.NET ya pasti SQL Server punyanya Microsoft gitu ya. Tapi dia tetap bisa untuk mengeksekusi atau connect dengan Oracle dan lain sebagainya.
Ini Ruby on Rails, ini juga pernah booming, pernah hype juga sebagai web programming. Ini juga free, framework-nya juga ada di pasaran, ada banyak gitu kan. Dan sempat populer dibandingkan dengan Python karena dari sisi kemudahan termasuk beberapa fungsi yang disebut sebagai convention over configuration dan don't repeat yourself. Nah, ini prinsip-prinsip yang bisa kita temuin di Ruby sendiri. Nah, kemampuan dari Ruby sendiri adalah dia bisa running sama dengan PHP, bisa running di berbagai macam operating system, termasuk dia lebih familiar atau lebih kompatibel dengan macOS server. Gitu. Tapi ini nggak common ya, maksudnya jarang sekali saya menemukan ada company dia bikin servernya itu dengan menggunakan Mac, itu masih jarang banget. Gitu. Secara fungsi kurang lebih sama antara Ruby, PHP, ASP.NET, semuanya bisa digunakan untuk interkoneksi dengan berbagai macam database, termasuk dengan yang free, MySQL, dan lain sebagainya. MySQL itu masih ada nggak ya? Atau udah berubah namanya, saya lupa. Ada yang tahu? Masih, Pak. Namanya masih MySQL ya? Iya, MySQL. Oke, Exam, berarti Pak. dulu itu Kalau dibilang orang sih namanya exam. XAMPP XAMPP maksudnya. Iya, kan isi dalamnya MySQL. XAMPP itu lebih ke arah apa ya? Dia kayak bundling web service sih, bukan database sih sebetulnya. Iya, SAM secara keseluruhan web servernya sih. Iya, dia sebuah web service yang biasanya di-run di server dan dia digunakan sebagai web servernya karena di dalamnya biasanya udah ada Apache-nya, udah ada yang macam-macam lah, MySQL juga bawaannya. Tetapi itu bukan representatif dari MySQL sih. Oke. Nah, ini Python di mana ini bahasa pemrograman yang sekarang populer sekali. Kenapa populer? Karena Google yang pakai gitu. Jadi kalau sekarang kan ngelihatnya gitu, kalau Google pakai apa ya udah itu akan jadi populer. Tapi sebetulnya bukan itu. Kenapa Python itu populer? Karena dia ringan dibandingkan yang lain. Dia jauh banget ringannya dibandingkan dengan PHP, ASP.NET, even compare dengan Ruby. Lebih cepat juga ya, Pak ya? Python itu, Pak ya? Ya, karena dia ringan jadi lebih cepat. Jadi prosesingnya ya seperti itu sih. Oke, nah Python juga bisa digunakan untuk multiple platform. Bentar ada chat, Pak tolong sharing insight-nya seputar pemrograman Swift dari Apple. Waduh, saya cari informasi dulu ya, dan untuk ini saya belum pernah pakai Swift. Ada pemrograman Swift. Bentar ya, Swift itu wait. Ada, Pak. Ada ya, sebentar. Swift itu oke. Ya dia ada, tapi saya belum pernah pakai, belum pernah uji coba juga, jadi kurang tahu. Dipakai untuk apa, Nanda? Atau Dani? Itu dikembangin sama Apple-nya, Pak, soalnya. Develop iOS, Pak. Develop iOS. Tapi dia running untuk mobile atau untuk web programming atau apa?
Kebanyakan mobile sih Pak. Mobile ya. Oke. Karena saya familiar Swift itu adalah untuk banking transaction ya. Jadi ada standar message international standard payment gateway itu namanya Swift. Jadi saya agak rancu antara Swift yang itu dengan Swift yang bahasa pemrograman. Tapi Bukan nanti mobil kan coba Pak? aku cari tahu. Oh, Swift untuk multi platform payment itu juga untuk semua. Karena dia messaging, dia nentuin kode atau format messaging service. Dia bisa running di mobile, dia bisa running di web browser dan lain sebagainya. Tapi yang itu bukan pemrograman sih Swift. Swift yang saya tahu itu untuk untuk international payment. Jadi kayak central bank kita communicate dengan central bank negara-negara lain itu platformnya untuk paymentnya pakai Swift. Tapi mungkin ini berbeda ya dengan yang kamu maksudnya. Nanti saya coba cari tahu bahasa pemrograman Swift seperti apa. Contoh yang pakai pemrograman Swift itu LinkedIn. Oh gitu, LinkedIn pakai Swift. Oke. Saya ketinggalan dong ini berarti. Oke, nanti saya coba cari tahu Swift, menarik sekali. Terima kasih loh insight-nya. Infonya malah. Oke, ini ya kembali ke tadi Python sama bisa running di multiple platform, dipakai untuk manage email dan lain sebagainya. Dia juga bisa connect ke semua platform database dan dia bahkan punya special relationship dengan body database. Ini free database. Dan Python juga sudah support OOP, Object Oriented Programming, Imperative, dan Functional Programming Model. Nah, honestly ini saya baru tahu bahwa dia kompatibel untuk imperatif dan fungsional. Kalau OOP saya tahu. Gimana? Oh, ini Python yang low level programming ya? Emang dia sama ya? Ya, ini informasi. Saya juga baru tahu dia kompatibel dengan imperatif dan fungsional. Oke, ini materi kali ini sebetulnya saya mau sambung dengan sebentar dengan slide ini. Mana Zoom saya? Zoom-nya kok hilang? New share screen. Oke, ini ada programming tools untuk masing-masing language tadi ya. Jadi Python, HTML, Java, JavaScript, PHP, dan Perl. Di sini Python sendiri itu banyak. Ini hanya menjelaskan referensi tools yang bisa digunakan pada saat kalian pengen coding menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Di sini ada Beware, ada banyak. Kalian bisa baca sendiri, ini udah dikumpulin tools-tools yang commonly banyak di pasaran, termasuk tools yang digunakan untuk beberapa platform yang berbeda untuk iOS, Android, dan lain sebagainya. Ini tidak akan saya bahas satu persatu karena ada ya sekitar 60 slide. Kalian bisa baca-baca sendiri dan pakai untuk referensi. Notepad++ itu Itu di masih satu the link best. atau terdiri dari beberapa link Pak untuk referensi tools itu Pak? Link apa maksudnya? Iya, yang dirangkum di sini di slide itu Bapak rangkum dari beberapa link website tools-nya Oh iya, atau ada ini di satu? kumpulan dari beberapa tools yang ada di market. Jadi contohnya kayak yang paling simpel yang saya familiar sekali dan selalu saya pakai adalah terkait untuk kebutuhan HTML dan lain sebagainya itu ada
Notepad++. Notepad++ itu jagoan. Dari saya kecil sampai segede sekarang, saya selalu pakai Notepad++. Karena bisa dipakai untuk coding semua bahasa pemrograman. Nah, ini salah satu contoh. Pak, rekomendasi Pak. Kenapa? VS Code, Visual Studio Code. Visual Studio Code itu ya itu sudah common, dia dipakai untuk ASP.NET dan Another.NET Framework. Java juga ada, Eclipse, tapi juga bisa juga di running pakai Visual Studio. Ya ini di sini juga ada sih sebetulnya semuanya. Nanti bisa kalian baca-baca sendiri. Ini ada banyak. Ya mungkin nanti kalau saya iseng untuk ujian akhir gitu, paling saya nanya tools yang bisa kompatibel dipakai untuk coding Java apa. Kalian bisa cari di sini, kalian jawab dari sini aja. Gitu. Oke. Ini saya nanti akan share upload ke e-learning materinya. Dan semoga minggu depan saya nggak nambahin materi lagi. Kalau nggak nambahin materi, kemungkinan saya akan adain quiz atau small tugas gitu ya. Untuk sesi pertemuan terakhir. Kalau nggak salah minggu depan kan pertemuan terakhir ya? Atau masih ada 2 lagi? Harusnya minggu depan sih terakhir. Oke, ada pertanyaan? Di chat, Gimana? Pak. Banyak, Pak, di chat. Infonya Di chat minggu depan. banyak. Infonya kenapa, Abdurrahman? Minggu depan infonya UAS Pak. Ini ngasih tahu atau nanya? Setahu saya sih UAS itu di tanggal sebentar ya. Kalender. UAS itu harusnya di tanggal 25. Jadi minggu depan masih ada satu pertemuan harus. Oke. Kalau nanti ada update dan lain sebagainya, saya akan communicate di Telegram ya. Tapi nggak mungkin mendekati sih pasti. Jauh-jauh hari saya akan kabarin. Kenapa ya Pak masih banyak yang memperdebatkan penggunaan tools for programming? Oke. Kenapa banyak yang memperdebatkan penggunaan tools? Satu, kebanyakan orang itu nalurinya adalah mempertahankan diri. Jadi pada saat dia itu menggunakan preferensi tools yang dia sukai, dia akan cenderung untuk kalau diskusi maksudnya, kalau diskusi dia akan cenderung untuk menjual tools dia instead of menerima tools orang lain. Jadi kenapa banyak perdebatan itu terjadi. Terus kedua, cenderung orang itu lebih fokus kepada fitur yang di-offer oleh tools-nya dibandingkan dia mempelajari lebih dalam terhadap programming language-nya. Kan biasanya masing-masing tools itu offer different feature ya, di mana feature itu memang memudahkan sih sometimes. Tapi pada saat tools itu nggak ada, sedangkan kita butuh fitur itu, kita bingung gimana caranya kita coding gitu kan. Makanya kebanyakan orang lebih cenderung lebih dekat terhadap tools-nya daripada dia memahami programming language-nya sendiri. Gitu. Itu jawabannya Dede. Dani, kenapa XML sering dilewati untuk dipelajari secara mendalam di pemrograman web ya Pak? Padahal masih eksis, termasuk untuk sisipkan skrip akun iklan. Contohnya di Google AdSense, etc. Ya oke. XML itu kenapa kebanyakan dilewati? Karena mostly XML itu hanya formatting data. Jadi dia gini gampangannya. XML itu sebetulnya kurang lebih sama dengan kita ngomongin Excel, Microsoft Excel.
dia punya fungsi untuk mengenerate CSV. Tahu kan CSV? Dan bedanya Excel.xls dengan CSV apa menurut kalian? Bedanya apa? Gak ada yang bisa jawab bedanya XLS dengan CSV? Gak ada. Oke, kalian berarti bukan pengguna Excel sejati. CSV itu digunakan pada saat kita itu mau menyimpan data dalam jumlah banyak, tapi dalam bentuk tabular dan terstruktur. Kenapa orang cenderung pakai CSV? Karena hasilnya, size-nya jauh lebih rendah daripada pakai XLS. Dan CSV bisa di-load dengan menggunakan Excel. Jadi kalau CSV di-load di Excel, dia nggak berubah stylenya, layoutnya gitu. Datanya masih terstruktur, tabular juga. Tetapi kemenangannya adalah dia size-nya lebih kecil. Nah, demikian pula XML. XML itu dari awal pun dia memang digunakan untuk fokusnya itu untuk transmitting data dari satu page ke page lain, dari satu website ke website yang lain. Kenapa XML itu berbeda dengan HTML atau PHP? Kenapa nggak kita ngirim datanya pakai format lainnya, Pak? Gitu. Karena XML itu jauh lebih ringan dibandingkan transfer data over the website menggunakan format yang lain. Even dengan menggunakan format JavaScript sendirilah atau pakai format CSS gitu. Meskipun nggak bisa ya transfer pakai CSS ya. Transfer pakai HTML gitu. Karena XML itu fokusnya adalah untuk kita mentransmit data atau informasi dari satu website ke website yang lain. Makanya kenapa XML itu banyak digunakan untuk Google AdSense, untuk iklan, dan lain sebagainya. Dan kalau zaman dulu itu ada namanya RSS feed, kalau pernah ingat, nah itu biasanya pakai XML. Dia fokusnya XML itu hanya untuk formatting datanya doang. Dia tidak ada perintah-perintah yang spesifik, termasuk nggak ada formula-formula yang spesifik untuk XML. Gitu sih. Semoga menjawab pertanyaannya, Dani. Dan XML masih eksis? Ya, dia eksis sekali. Gitu. Di perbankan sering banget pakai XML. Tapi bahaya juga kalau untuk confidential file dikirim pakai XML. Dan API biasanya kalau kita pakai API itu semua formatnya biasanya untuk transfer datanya pakai XML, mostly. Kenapa jarang dibahas? Karena pada saat kita mempelajari XML, ya nggak secomplicated itu. Gitu. Ya begitulah. Sama kayak kita nggak pernah, kita tahu Excel tapi kita nggak pernah mempelajari CSV, ya kan? Buktinya nggak ada yang bisa bantu jawab CSV. Padahal CSV itu sering banget dipakai. Oke. Nahda, kuis Pak, biar mereview materi. Oke. Kalau kuis kalian biasanya sukanya kuisnya model gimana? Pertanyaan, terus kalian bikin jawaban gitu ya? Atau kuis beneran kuis yang mendadak gitu? Saya lempar kuis, harus jawab siapa yang paling cepat. Pilih yang mana? Ya, yang paling utama bahasa Indonesia, Pak. Biar cepat ini. Biar nggak translate Bahasa lagi. Indonesia. Oke, oke. Iya sih, kalau dari sisi kewajiban memang saya punya kewajiban untuk menyampaikan materi dalam bahasa Indonesia, tetapi bukan berarti kita nggak boleh belajar pakai bahasa lain. Siap, Tapi Pak. memang fokusnya sih pakai bahasa Indonesia. Oke, ada pertanyaan lain lagi. Kalau kemarin yang materi PTIK ada pilihan ganda, pilihan true false, Pak. Oke. PTIK. PTIK itu ilmu komputer ya? Apa sih? PTIK. Kayaknya saya beberapa tahun lalu kayaknya ngajar PTIK. Oke, pilihan ganda itu sebetulnya bisa. Cuman kenapa pilihan ganda
Pilihan ganda itu nggak menguntungkan buat dosen. Tapi masuk aja saya terima. Nanti saya coba ya bikin pilihan ganda. Karena pilihan ganda itu harus banyak library soalnya. Oke, ada pertanyaan, masukan? Pas Pak, pas. Pas. Baiklah, kalau seperti itu, sekarang udah 9 kurang 10. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri materi pertemuan hari ini. Terima kasih atas attention-nya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak.